The Revenge Bagian 19 Red 21+, penulis Neng. Malam ini Kiara merasa jika malamnya begitu panjang. Berkali-kali Kiara membuka mata lalu melirik pada jam dinding yang menempel di dinding kamarnya. Tidur dengan gelisah, Kiara tak jua mendapatkan posisi nyamannya. Rupanya Kiara harus kembali menelan kekecewaan kala dia sadari Andra belum juga pulang ke rumah. Padahal sedari sore dia sudah mandi, berusaha tampil cantik menurutnya, mengolah makanan kesukaan Andra, lalu menyiapkan makan malam dengan riang. Namun, lagi-lagi Andra tak kunjung datang. Kiara kembali melirik ponselnya. Ada puluhan chat yang dia kirimkan, namun tak sekalipun Andra membalas pesannya. Seketika pikiran Kiara melayang pada malam di mana Andra tengah melamarnya, memintanya untuk menjadi istrinya. Lalu pikiran Kiara menjadi ragu dan bimbang. Benarkah apa yang telah Kiara putuskan? Memutuskan untuk menerima Andra adalah sebuah keputusan besar dalam hidupnya. Kiara sudah terlanjur mencintai Andra sedari dulu. Meski kecewa, namun Kiara tak bisa memungkiri jika dia tidak bisa memilih kapan dan kepada siapa dia harus jatuh cinta. Apa Mas Andra lupa padaku? Padahal Mas Andra memintaku untuk menikah dengannya baru beberapa hari yang lalu. Tapi sikap Mas Andra masih saja seperti itu. Kiara mengerucutkan bibirnya kesal. Merasa haus, Kiara segera turun dari ranjangnya, membuka pintu kamar lalu beranjak menuju dapur. Apa yang kau lakukan, Kia? Seketika Kiara tersingkat, merasa kaget dengan sapaan seorang perempuan yang kini tepat berada di belakangnya. Nyonya, saya haus. Kiara mengacungkan gelas berisi air putih di tangannya. Nyonya besar hanya berdehem kemudian berniat pergi meninggalkan Kiara begitu saja. Namun, langkah Nyonya besar terhenti kala Kiara kembali memanggilnya. Nyonya, boleh saya bertanya sesuatu? Kiara menunduk dengan gerakan ragu. Kala Nyonya besar telah memutar tubuhnya, menatap Kiara lekat. Dengan tatapan yang selalu bisa membuat lawan bicaranya menjadi kikuk sendiri. Tanyakan, ucapnya singkat. Wajahnya datar, siap menerima pertanyaan dari Kiara. Nyonya, itu, apa Nyonya yang meminta asisten Kim? Belum sempat Kiara menyelesaikan pertanyaannya, namun Nyonya besar segera memotong ucapan Kiara. Ya, asisten Kim adalah salah satu orang kepercayaanku, yang sengaja aku perintahkan untuk membimbingmu belajar. Dengan gaya arogannya, Nyonya besar segera berlalu pergi. Merasa apa yang ingin diketahui Kiara sudah jelas, dijelaskan olehnya dengan detail. Kiara mengelus dadanya, merasa kesal sendiri dengan sikap Nyonya besar. Belum dia sempat bertanya lagi atau mengucapkan terima kasih, namun Nyonya besar malah sudah pergi lebih dulu. Tap, tap, tap. Kiara menajamkan pandangannya. Kala terdengar derap langkah dari arah pintu utama. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Suasana rumah sudah temaram karena semua penghuninya sudah pergi ke alam mimpi. Apa itu? Kiara berusaha mendekati sumber suara. Sekelebat ada bayangan hitam menjulang dalam penglihatan Kiara. Kiara segera menyingsingkan baju piyama dengan lengan panjang yang tengah digunakannya, menatap awas pada pergerakan bayangan yang kini semakin mendekatinya. Perempuan sial, kenapa dia tidak mati saja, Jess? Racaunya tersebut berasal dari suara yang sudah sangat Kiara hafal. Mas Andra, apa yang dia lakukan? Dengan siapa dia bicara? Kiara berjalan mendekati saklar lampu utama. Trek, lampu menyala dengan terang benderang, sehingga Kiara mampu melihat sosok Andra yang tengah dibopong oleh seorang perempuan. Berjalan dengan sempoyongan, membuat perempuan dengan busana minim bahan tersebut merasa kaget dengan lampu yang tiba-tiba menyala. Mas Andra? Kiara mendekati Andra yang masih betah bersandar pada perempuan dengan make up tebal tersebut. Apa yang Mas Andra lakukan? Kiara bertanya sambil menelisik penampilan Andra yang sudah sangat acak-acakan. Mas Andra mabuk? Kiara menekan hidung mancungnya, merasa tidak kuat dengan bau yang ditimbulkan dari mulut Andra ketika kembali meracau. Jess, apa dia perempuan sial itu? Andra menatap Kiara dengan tatapan nanar,
Lalu sejurus kemudian dia tertawa terbahak. Dek. Seketika Kiara merasa hatinya dicubit, kalau Andra menyebutnya sebagai perempuan sial. Maaf, tadi Andra datang ke klub dan dia mabuk di sana. Aku mengantarkan Andra agar dia selamat sampai rumah. Perempuan yang sedari tadi terus menopang tubuh Andra tersebut buka suara. Oh, ya. Kiara mengangguk dengan air mata yang sudah menggenang. Dia berusaha keras agar tampil istimewa di hadapan Andra. Namun, Andra malah mendatangi klub malam. Sungguh, Kiara tidak memahami situasi ini. Kamar Mas Andra ada di atas. Kiara berjalan di depan untuk menunjukkan kamar Andra pada gadis yang dipanggil Jess oleh Andra. Tanpa Kiara sadari, ada dua pasang mata yang tengah menatapnya dari kegelapan, di salah satu pojok ruangan. Maaf merepotkanmu, Kiara menatap Andra yang kini sudah dibaringkan di atas tempat tidurnya. Tak apa, aku sudah biasa membantunya. Perempuan dengan lipstik merah menyala itu tersenyum menatap Kiara yang masih melipat tangannya di dada. Kiara masih berusaha menahan sesak di hatinya. Tidak perlu dianggap nyata ucapan Andra tadi. Kebetulan perusahaan yang Anda kelola tengah bermasalah. Dia hampir ditipu oleh salah satu kliennya. Dan kebetulan kliennya adalah seorang perempuan. Papar Jess dengan gamblang membuat Kiara merasa lega seketika. Setidaknya ucapan Andra tadi benar bukan ditujukan untuknya. Benarkah? Kiara menatap Jess dengan tatapan sendu. Jess tersenyum. Ya, tadi Andra sempat bercerita sebelum dia mabuk. Lagi pula, orang mabuk bisa mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Terima kasih sudah membantu Mas Andra. Kiara kembali mengucapkan kata itu atas rasa syukurnya. Karena masih ada orang baik yang mau menolong Andra. Tak apa, lagi pula aku suka jika direpotkan Andra. Bukankah itu sudah menjadi kewajibanku sebagai pacarnya? Duar! Ucapan Jess bagaikan belati yang menusuk relung hati Kiara. Gadis itu menganga kala mendapati kenyataan dia tengah dihianati. Sekali lagi, Kiara melirik penampilan wanita di sampingnya. Apakah mungkin selera Andra adalah perempuan seperti Jess? Perempuan menor dan seksi yang hidup dengan bebas. Bahkan bisa dengan mudah keluar masuk klub malam? Benarkah itu? Bahkan mendiang Anet saja penampilannya tidak semenor Jess. Meskipun tanpa Andra tahu, Anet memang wanita liar. Apa Andra sudah berubah haluan? Lalu, bagaimana dengan nasib Kiara? Batin gadis itu terus bertanya, hingga sebuah tawa memecah lamunannya. Jangan terlalu diambil pusing. Aku hanya bercanda. Jess melirik Kiara yang masih mematung dengan wajah pucatnya. Tapi, jika aku pikir-pikir, mungkin saja penampilanmu begitu tidak menarik, hingga kamu terlihat seperti perempuan yang tengah dihianati. Jess kembali terbahak, lalu dia memutar tubuh, melenggang pergi meninggalkan Kiara dan Andra yang masih sama-sama terdiam.